Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sobat-sobat mistikus sekalian. Pernahkah kalian merasakan sesuatu hal yang terjadi di luar akal logika kalian? Percayakah kalian dengan kehadiran mereka? Yakinlah, karena yang tidak terlihat itu akan menjadi semakin dekat. Selamat datang di jalur gaib. Kisah yang akan aku bawakan ini adalah kisah dari pengalaman aku pribadi yang terjadi 20 tahun yang lalu, tepatnya ketika usiaku 9 tahun. Basic keluargaku yang menyukai dunia-dunia spiritual, dunia-dunia kebatinan, kejawen membuat aku pada waktu itu, pada usia tersebut, sering dan sudah mengenal seperti laku tirakat, puasa, laku prihatin, lalu istilah-istilah jin, khodam, dan benda-benda bertuah lah, seperti itu. Di usiaku yang semuda itu gitu kan, aku belum terlalu paham tentang dunia-dunia seperti itu. Malah justru muncul rasa penasaran dan muncul pertanyaan-pertanyaan di pikiranku gitu kan. Apakah jika kita melakukan puasa tirakat untuk menguasai suatu ilmu kebatinan, apakah kita akan bisa melihat jin atau dunia gaib gitu kan? Nah, apakah jin-jin tersebut itu apakah sama seperti di acara-acara televisi pada waktu itu gitu, yang kita tonton pada mungkin acara-acara mistik gitu kan pada malam hari? Nah, singkat cerita, ketika liburan sekolah tiba gitu kan, aku berlibur ke tempat eyangku atau simbah. Lalu di sana aku tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertanya lebih dalam gitu, karena rasa penasaranku semakin besar tentang hal-hal tersebut gitu. Eyangku atau simbahku ini, beliau tinggal di salah satu desa di pesisir utara Pulau Jawa. Dibilang mbahku ini adalah orang yang tahu tentang hal-hal dunia-dunia mistik ataupun spiritual, karena dari beliaulah bapak dan keluargaku lainnya mengenal dunia-dunia spiritual, dan beliaulah yang mengajarkan itu. Aku pun mulai bertanya kepada mbahku tentang hal-hal spiritual kebatinan. Mbah, apa nek awak dhewe nglakoni poso laku tirakat, awak dhewe bakal iso ndelok bangsa lelembut, bangsa demit, jin dan sebagainya? Simbahku pun kaget karena pertanyaanku itu, dan beliau hanya tersenyum pada waktu itu. Setelah itu, piye mbah gitu kan? Ya, mbahku hanya bilang, apa awakmu wis kuat? Apa awakmu ra wedi nek diweruhi? Karena rasa penasaranku yang semakin tinggi, aku terus-terusan bertanya kepada simbah, dan mbahku pada akhirnya bilang, nek awakmu pengen nglakoni poso 3 dino, diwiwiti dino Selasa Kliwon lan ditutup ning dino Kemis Pahing. Nah, aku nggak tahu nih puasa apa gitu kan, poso apa mbah gitu kan.
dan mbahku pun bilang poso mutih. Nah, jadi aku disuruh atau diperintah untuk puasa mutih 3 hari, dari hari Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kamis Pahing. Dan di hari terakhir di Kamis Pahing, malam Jumat, berarti malam Jumat aku tidak boleh tidur, harus terjaga sampai subuh. Nah, aku dikasih salah satu amalan dari mbahku untuk dibaca selama proses laku tirakat mutih ini tadi, puasa mutih ini tadi selama 3 hari. Harus dibaca setelah sholat wajib lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Harus dibaca sebanyak bilangan ganjil 3, 5, 7, 9 gitu. Nah, karena keasikan ngobrol dan tanya-tanya sama si mbahku ini, gak kerasa udah larut malam dan aku disuruh tidur gitu. Nah, sebelum tidur aku dikasih segelas air putih yang dibacakan doa sama mbah. Setelah itu sembari jari telunjuk tangannya itu menekan di antara kedua alisku ini. Nah, setelah itu aku disuruh minum, aku minum air tersebut, terus aku tidur. Waktu itu aku tidur bersama bapak, ibu, dan adikku di salah satu kamar di rumah mbahku. Dan sebagai gambaran, rumah mbahku ini adalah rumah kuno yang terbuat dari kayu jati ya, semua kayu lah. Dan atapnya itu atap genteng yang nggak ada plafon gitu, langsung genteng. Nah, di situ semua udah pada tidur, tapi nggak tahu kenapa aku susah untuk tidur malam itu. Ya mungkin karena sudah diceritakan sama mbahku hal-hal yang menurutku waktu itu membuatku takut gitu kan. Waktu mau tidur dan mau menjamin mata, aku lihat di atap rumah yangku ada sosok yang melihat aku, tapi hanya kepalanya aja, bayangan, nggak tahu wajahnya seperti apa, tapi cuman bayangan kepala aja yang melihat gitu ke aku. Ya seketika itu juga aku takut gitu kan, aku takut, tapi aku terus ingat kata-kata mbahku tadi yang sebelum tidur beliau bilang nggak usah takut gitu kan, apapun yang terjadi. Ya aku berusaha untuk tenang dan nggak takut. Paginya aku cerita ke mbahku tentang kejadian malam hari itu tadi, tentang sosok yang aku lihat. Mbahku hanya tersenyum dan bilang, wes saiki lakonono poso sing tak wene reti karo awakmu, poso mutih 3 dina. Singkat cerita, ketika liburan sudah selesai, aku pulang dan aku bertanya sama bapakku yang beliau juga udah melakukan tirakat mutih ini tadi gitu kan. Sebelum aku tanya-tanya tentang tirakat mutih yang dimaksud sama simbah itu seperti apa, dan mulai dijelaskan. Nah, tiba di hari Selasa Kliwon pertama, aku melakukan tirakat mutih yang dibimbing sama bapakku langsung dari hari Selasa, Rabu, Kamis, sembari membaca amalan yang diberikan sama simbahku. Cuman di bulan pertama itu tidak terjadi apa-apa. Terus aku lanjut di bulan kedua. Di bulan kedua juga nggak terjadi apa-apa juga gitu. Sampai mungkin di bulan ketiga atau keempat ya, ke antara 3 atau 4, bulan ketiga atau keempat, aku merasakan sesuatu hal yang aneh. Hal aneh yang aku rasakan itu ketika malam Jumat atau malam terakhir ketika aku buka puasa, seluruh tubuh dari ujung kepala, rambut sampai kaki, tumit, itu berasa kayak bergetar gitu kan, kayak kesetrum, kesemutan. Nah, terus hawanya itu dingin, sedangkan posisi itu nggak hujan atau mendung, posisi itu cuaca panas. Rasanya tuh kayak
dingin sejuk lah, tapi merinding semua tubuh itu kayak kesetrum. Aku pun mulai cerita sama bapakku tentang hal aneh yang aku rasain yang terjadi, dan bapakku hanya bilang lakuin apa yang sudah dijelaskan sama Simbah. Nanti setelah sholat isya baca amalan yang sudah diberikan, dibaca terus, nggak usah dihitung sampai subuh. Aku disuruh mewiridkan atau membaca amalan yang sudah diberikan itu tadi sampai subuh. Waktu sholat isya tiba, aku diperintahkan sama bapakku untuk sholat di atas rumah. Jadi di atas rumahku itu ada tempat untuk sholat, dan biasanya bapakku juga sering sholat di sana, untuk sholat malam di sana gitu. Aku diperintahkan untuk sholat di tempat itu, dan setelah sholat isya diperintahkan untuk mewiridkan amalannya sudah diberikan sampai subuh, dan tidak boleh tertidur. Yang namanya anak masih usia 9 tahun disuruh wirid sampai subuh dan tidak boleh tertidur, itu suatu syarat yang berat. Tapi yang namanya sudah niat, sudah tekad, ya mau nggak mau ya aku harus lakuin. Dan rasa kantuk dan rasa takut semuanya bercampur aduk, nggak karu-karuan lah yang aku rasain pada waktu itu. Nah, ketika di wiridku itu tadi hampir mau tertidur, ada angin yang berhembus yang berbau bunga kantil yang sangat menyengat dari sebelah kiriku ke sebelah kanan. Dan di situ juga aku melihat sosok yang datang. Sosok sekarang lengkap dari kaki, tangan, sampai kepala, berjarak mungkin 3-4 meter di hadapanku. Nah, seketika itu beliau mengucap salam dan duduk bersila. Sosok yang datang, yang duduk bersila di hadapanku ini adalah sosok laki-laki, yang beliau juga menjelaskan maksud kedatangan beliau menemuin aku. Dan aku pun juga bertanya kepada beliau siapa nama beliau dan kenapa beliau datang menemuin aku pada waktu itu. Beliau hanya menjawab, aku leluhurmu, aku nemui awakmu amarga tirakatanmu, aku bakal melu awakmu. Dan di situ beliau juga memberikan wejangan ya, nasihat, dan memerintahkan aku juga untuk melanjutkan puasa setelah itu Senin dan Kamis selama 7 kali, atau mungkin bisa dihitung Senin Kamis selama 7 kali, berarti sekitar 2 bulanan ya. Beliau juga memberikan aku salah satu amalan yang harus diwiridkan juga. Jadi aku punya 2 amalan ketika itu yang harus diwiridkan.